Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Saudara-saudara, marilah kita mengikuti pelayanan ibadah di hari ini. Di awal ibadah ini, marilah kita mendengarkan lagu yang berjudul Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sebelum membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kami kenal lewat Yesus Kristus, inilah kami semua yang mempersiapkan hati kami untuk membaca, merenungkan firman-Mu. Oleh karena itu kami mohon Tuhan, tuntun kami semua, anugerahkan hikmat supaya kami boleh memahami dengan baik dan melakukan dengan baik. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ulangan pasal 31 ayat yang ke-12. Seluruh bangsa itu berkumpul, laki-laki, perempuan, dan anak-anak, dan orang asing yang diam di dalam tempat-Mu, supaya mereka mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allah-Mu, dan mereka melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam suatu artikel dari Washington Times menuliskan riset yang dilakukan oleh Profesor Dr. Jeffrey Levin dan Dr. David Larson. Apabila orang membaca Alkitab secara teratur, bukan saja baik bagi jiwanya, tetapi juga baik bagi tubuhnya. Dua orang ini melakukan penelitian terhadap lebih dari 500 orang selama berbulan-bulan. Ditemukan bahwa dari mereka yang membaca Alkitab secara teratur, tingkat depresi lebih rendah, jarang yang kecanduan obat terlarang maupun alkohol, jarang terjadi perpecahan dalam perkawinan, dan tingkat kesehatannya jauh lebih baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
hari ini kita belajar soal betapa pentingnya persekutuan dengan Allah. Satu kalimat kunci untuk memahami seluruh isi perikop termasuk secara khusus ayat hari ini, yaitu harus dikaitkan dengan ayat yang ke-10, yaitu Musa memerintahkan kepada mereka. Perintah berbeda dengan himbauan. Perintah harus dilakukan. Kalau himbauan bisa dilakukan, tapi bisa juga tidak dilakukan. Jika itu adalah perintah, maka ada reward and punishment bagi mereka yang melakukan dan tidak melakukan. Jadi, ketika dalam ayat renungan hari ini berkata seluruh bangsa berkumpul, ini mau memberi makna yang sangat penting, yaitu firman Tuhan harus dilakukan oleh semua umatnya, mulai dari laki-laki, perempuan, anak-anak, bahkan orang asing. Ibarat slogan populer dalam salah satu stasiun TV, yaitu satu untuk semua. Begitulah firman Tuhan diberikan untuk semua orang. Selain itu, ada bagian yang menarik untuk kita renungkan dalam ayat hari ini, yaitu semua orang yang berkumpul harus melakukan 3M. Mendengar, mempelajari, dan melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan hari ini memberi motivasi bagi kita semua bahwa hidup dalam persekutuan dengan Allah dan manusia adalah suatu perintah yang sangat dirindukan Tuhan untuk dilakukan oleh kita semua. Ini dapat menjadi perenungan. Yang pertama, bagaimana jam ibadah kita selama ini di hadapan Tuhan, khususnya jam ibadah di hari Minggu. Tuhan anugerahkan satu hari 24 jam, berarti satu minggu ada 168 jam. Coba kita renungkan, dari 168 jam per minggu, apakah 2 jam beribadah di gedung gereja orang merasa rugi? Firman ini kiranya dapat membuat kita semakin setia di hadapan Tuhan, khususnya dalam hal persekutuan ibadah. Yang kedua, renungan ini memberi penjelasan bahwa perintah mendengarkan firman, yaitu bagi suami, istri, dan anak-anak. Jangan cuma salah satu, jangan cuma istri yang rajin, atau jangan cuma suami, atau cuma anak, tapi semua anggota keluarga. Jangan orang hadir lengkap tuh anggota keluarga kalau ada pesta orang kawin di restoran, apalagi baca di undangan, baking di 4 point, nyiur, MGP, dan sebagainya. Pesta masih 1 minggu, saudara-saudara, orang sebaku ator, mesti pergi, mesti pakai seragam, mesti sama warna tuh baju. Kong mau makan orang sebaku ator, papa ambe sate, mama ambe babi putar, anak ambe buah deng kelapa tart. Kong kalau mau hadir di ibadah gereja hari Minggu, nak muncul. Kalau orang di pesta boleh lengkap jahadir, alangkah indahnya kalau di gereja, orang lengkap jahadir beribadah. Dan yang ketiga, kualitas hidup orang Kristen tidak dilihat dari seberapa banyak firman yang dia dengar, atau seberapa banyak yang dia hafal, tapi seberapa banyak firman yang dia lakukan. Tapi juga memotivasi kita bahwa pentingnya peran dan teladan orang tua dalam mendidik anak cucu, supaya hidup berdasarkan firman Tuhan. Filsuf asal Amerika bernama James Baldwin mengatakan bahwa terkadang anak-anak memang tidak bagus dalam hal mendengarkan orang tua, tapi yakinlah bahwa anak-anak tidak pernah gagal dalam meniru orang tua mereka. Ajarkan firman secara turun-temurun kepada anak, cucu, cece, cicit, piut, oneng-oneng, dan seterusnya. Di akhir renungan ini ada kalimat bijak berkata, mendengarkan firman tanpa melakukan sama saja dengan menipu diri sendiri. Anda menganggap sedang menjadi pelaku firman, padahal Anda hanyalah sebatas penonton. Tuhan Yesus memberkati firman ini dan kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, karena boleh memberikan kesempatan kami mengikuti pelayanan ibadah ini. Biarlah firman yang sudah kami baca dan kami renungkan
semakin memperbarui hidup kami dalam hal persekutuan dengan Allah. Biarlah firman ini akan semakin memperbarui kehidupan kami semua di hadapan Tuhan. Diberkatilah kami semua yang sudah mengikuti pelayanan ibadah ini. Diberkatilah bersama dengan anggota keluarga kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah doa yang boleh kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah pelayanan ibadah di hari ini. Semoga Tuhan akan terus memberkati kita semua bersama keluarga masing-masing. Shalom.